Perkenalkan, nama saya Maratus Solihan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alfi Musdalifah. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Nadia Tusoleha. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Fadli Robbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan usaha bidang konversi energi, di mana sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik yang merupakan pemakaian energi. Sedangkan proses mendapatkan tenaga listrik ini melalui proses pembangkitan listrik dengan metode menggunakan bahan bakar berupa batu bara, minyak bumi, gas, uranium untuk menghasilkan panas. Yang pertama, ide dan peluang usaha. Sumber energi merupakan tempat munculnya energi yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Sistem konversi energi dapat dikembangkan untuk menghasilkan tenaga. Misalkan, bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder mesin, konversi energi pada motor bakar, energi yang tersimpan sebagai ikatan atom dan molekul premium dilepas pada waktu terjadi pembakaran dalam silinder. Sedangkan energi panas hasil pembakaran ditransfer untuk mendorong torak atau piston pada silinder sehingga piston bergerak dan terjadi transformasi energi panas menjadi energi kinetik dan dikonversi menjadi energi mekanik yang menghasilkan usaha atau kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Musdalifah akan melanjutkan penjelasan dari Maratus Solihah. Usaha kerja ini merupakan hasil kemampuan dari sistem yang berguna bagi kepentingan manusia untuk transportasi. Macam-macam energi diantaranya terdiri dari energi thermal, energi mekanik, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Bioetanol sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat. Menggunakan bantuan mikroorganisme dan proses pembuatan mengalami 3 tahapan, yaitu penyediaan bahan baku, proses fermentasi, dan pemumiman. Kebutuhan komoditas bahan baku pembuatan etanol seperti tebu, singkong, dan sagu diperkirakan meningkatkan di masa mendatang untuk pembuatan etanol pencampuran bahan bakar minyak. Biogas juga sebagai sumber energi baru terbarukan yang bersih, diproduksi dari kotoran hewan atau manusia yang dicampur dengan air, kemudian diaduk dan dimasukkan pada digester untuk menghasilkan gas bio. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya pada usaha produk rekayasa bidang konversi energi meliputi A. Men, B. Mani, C. Material, D. Mesin, E. Metode, dan F. Market sebagai sumber usaha konversi energi. Kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk peningkatan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kemandirian dalam penggali ide memiliki potensi produk yang dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun global, yang meningkatkan keanekaragaman produk yang memiliki nilai dan daya saing tinggi dalam memenuhi kebutuhan menjadi komponen yang penting untuk terus diupayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa akan melanjutkan penjelasan dari Alfi Musdalifah. 3. Perencanaan administrasi usaha.
Proses produksi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berupa bahan baku, tenaga kerja, peralatan, dan dana untuk mencapai kebermanfaatan bagi kebutuhan manusia. Perencanaan administrasi juga sebagai bagian yang utama untuk berlangsungan dan kemajuan sebuah usaha. Sistem administrasi yang teratur menjadi alat untuk menganalisa kinerja usaha, penataan dan pembukuan yang baik. A. Menentukan jenis dan kualitas produk. Langkah awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk atau komoditi apa yang akan diusahakan. Misalnya, produk dari hasil pembangkitan listrik sederhana, hasil dari konversi energi dari sumber energi baru terbarukan yang berupa sinar surya, air, angin, panas bumi, dan lain-lain. Dengan harapan produk tersebut dapat dipasarkan serta hasilnya memberikan keuntungan, juga dapat berlangsungnya dalam jangka panjang. Perencanaan produk ini bukan hanya merencanakan produksi, tetapi juga proses-proses yang memungkinkan produk tersebut terwujud, yakni 1. Produk yang akan dihasilkan harus memungkinkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Produk yang yang dihasilkan berupa energi listrik yang diperoleh dari sumber energi baru terbarukan. 3. Persyaratan produk yang akan dihasilkan harus sesuai dengan mutu produk yang diinginkan konsumen penggunaan produk tersebut. Usaha mempertahankan dan memperbaiki kualitas produk. Pengendalian kualitas bertujuan agar hasil atau produk sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan atau dengan kata lain memuaskan konsumen. Pengendalian kualitas dapat dilakukan dalam 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan standar kualitas produk, yang kedua, menilai kesesuaian produk dengan standar, terus yang ketiga, mengadakan tindakan koreksi, yang terakhir, yang keempat, yaitu merencanakan perbaikan secara terus-menerus untuk menilai standar yang telah ditetapkan. Pengendalian kualitas pada dasarnya adalah suatu kegiatan terpadu, yaitu yang pertama, bagian pemasaran, di mana bagian pemasaran itu adalah mengadakan penilaian-penilaian tingkat kualitas yang dihendaki oleh para konsumen. Yang kedua, bagaimana bagian perencanaan, di mana yang termasuk dalam bagian perencanaan itu sendiri adalah merencanakan model produk sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan oleh bagian pemasaran. Sedangkan yang ketiga adalah bagian pembelian bahan, di mana yang dimaksud dengan di sini memilih bahan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh bagian perencanaan. Bagian produksi memilih peralatan yang digunakan dan melakukan proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadiatus Soleha. C. Administrasi. Sistem administrasi sebuah usaha mencangkup pembelian bahan, proses produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, penerimaan, dan pengeluaran uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Salman Al-Farisi. 4. Kebutuhan pasar terhadap produk bidang konversi energi. Produk bidang konversi energi sebagai bagian dari jutaan produk yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancarkan kegiatan dan kenyamanan penggunanya. Industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal dan mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural.